Ya, sudah cukup banyak ya mengenal senyawa hidrokarbon kalian, baik itu mengenal hidrokarbon apa namanya dalam kehidupan sehari-hari, barang-barang yang kita temukan dalam kehidupan, maupun kita melihat hidrokarbon berdasarkan jenis ikatannya, hidrokarbon secara definisi, ya kan? Nah, kita akan coba sekarang lihat senyawa hidrokarbon itu karena erat sekali kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, ya. Ini ada beberapa jenis senyawa hidrokarbon yang digunakan ya di kehidupan kita. Seperti misalnya senyawa hidrokarbon yang suka digunakan adalah jenis misalnya LPG, ya kan? Nah, jenis LPG ini atau ya kita mengenalnya apa ya? Gas ya, gitu ya. Gas ini untuk memasak LPG. Tapi LPG itu sebetulnya kalau dipanjangkan itu liquid petroleum gas ya. Artinya adalah gas bahan bakar cair, ya kan? Nah, ini tidak asing ya buat kita. Lalu ada bensin, sama bensin juga ini banyak dipakai, solar. Nah, ini adalah khusus untuk mesin diesel. Terus ada kerosin ya. Apa sih kerosin? Ya. Kerosin itu kalau nama di Indonesia itu adalah minyak tanah gitu ya. Kalau sekarang udah nggak digunakan ya karena sudah dialihkan minyak tanah itu bahan bakarnya ke bahan bakar gas ya kan. Dia udah di ini kan ke LPG nih, ke yang pertama tadi ke LPG. Ini kerosin udah kurang sekali sekarang itu. Bahkan kalaupun ada harganya cukup lumayan mahal ya kalau sekarang. Kemudian yang berikutnya ada nafta ya. Nah, nafta ini adalah merupakan jenis-jenis pelarut, ya kan? Bahkan ada juga yang digunakan sebagai bahan bakar juga, khususnya bahan bakar seperti misalkan ada di nafta itu yang namanya aftur ya. Ada yang namanya aftur. Aduh, nulisnya kumaha itu bisa. Aduh, maaf. Nah, aftur, Anda kenal aftur itu adalah bahan bakar yang digunakan untuk pesawat terbang. Ya, itu namanya eh aftur, ya. Namanya aftur. Atau orang lebih mengenal dengan istilah ada bensol ya, bensol. Itu untuk pesawat terbang. Kemudian ada juga yang jenisnya adalah berupa lilin, ya, lilin. Kalau lilin udah tahulah ya, apa itu lilin. Ini lilin. Kemudian ada parafin. Parafin itu adalah bahan bakar yang suka digunakan untuk para tentara itu ya. Itu parafin. Plastik pasti sudah Anda kenal banget. Dan ini aspal terakhir. Nah, aspal ini adalah merupakan residu. Residu ada boleh dikatakan ampas ya. Jadi ampas dari pengolahan minyak bumi itu adalah berupa aspal ya. Dan ini digunakan untuk lapisan jalan raya ya kan. Yang pakainya aspal. Kalau dulu aspal itu kan diperoleh di salah satu pulau, aduh, kok pulau pakai F ya, pulau pakai P ya, pulau di Indonesia yang namanya Pulau Buton. Pulau Buton itu adalah pulau penghasil aspal terbesar dulu itu ya. Tapi sekarang udah mulai berkurang ya. Maka aspal banyak dihasilkan atau yang dipakai itu adalah dari hasil pengolahan minyak bumi berupa residu atau ampasnya gitu ya, aspal itu. Nah, ini benda-benda atau barang-barang yang dimasukkan dalam contoh ini semuanya diperoleh dari ini pengolahan minyak bumi berupa fraksi-fraksinya atau bagian-bagiannya ya. Jadi bagian-bagian dari pengolahan minyak bumi itu sebagiannya adalah seperti ini, ya kan? Seperti ini. Dan ini banyak digunakan di masyarakat atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini semuanya termasuk senyawa hidrokarbon, gitu kan? Baik, masih berbicara tentang senyawa hidrokarbon dan di sini kita lihat kembali ada sedikit bahasan lagi tentang pemahaman kita di bahan bakar terutama ya. Bapak ambil contoh yang simpel aja, yang suka digunakan kehidupan sehari-hari dan efek ke lingkungannya seperti apa, bahkan ke diri kita juga seperti apa.
Misalnya ini yang tadi kita ambil contoh bensin ya. Nah, ini bensin. Bensin ini kan adalah merupakan hasil dari pengolahan minyak bumi. Ini berupa praksinya yang digunakan sebagai bahan bakar utama di kehidupan sehari-hari kita seperti kendaraan bermotor ya, baik motor maupun mobil. Nah, tetapi kita harus paham bahwa bensin yang kita gunakan tersebut begitu terjadi pembakaran di dalam mesin itu bisa menghasilkan pertama berupa gas karbon monoksida atau CO, dan yang kedua bisa berupa karbon dioksida atau CO2. Nah, untuk gas karbon monoksida atau gas CO itu dihasilkan ketika proses pembakaran berlangsung di dalam mesin itu terjadi secara tidak sempurna. Nah, berarti ini ada kaitannya dengan kualitas bensin yang tadi. Nilai oktannya yang rendah, gitu kan? Kalau nilai oktannya rendah, itu pembakaran di dalam mesin itu tidak sempurna, maka gas yang dikeluarkan dari kendaraan bermotor melalui knalpot itu berupa gas CO atau karbon monoksida, gitu kan? Sedangkan kalau gas CO2 itu dihasilkan apabila di dalam mesin itu terjadi pembakaran yang lebih sempurna, ya kan? Artinya apa? Kualitas bensinnya lebih bagus, gitu kan? Nilai oktannya tinggi, gitu kan? Tapi umumnya kalau di Indonesia ini masih tidak sempurna ya. Kelihatannya karena kualitas bensinnya masih tarafnya masih rendah lah ya. Jadi taraf bensin yang kualitas tinggi itu dimiliki oleh mereka-mereka yang punya duit kayaknya, ya kan? Yang motor mobilnya mewah itu udah pakainya Pertamax turbo, Pertamax deck kayak gitu. Sehingga nilai oktannya yang lebih tinggi. Memang itu efek ke lingkungan bagus, tidak terlalu pencemarannya tidak terlalu tinggi gitu kan. Tetapi ya di sisi lain tetap yang namanya pencemaran yang mengganggu lingkungan gitu kan. Yang namanya pembakaran kan pasti mengandung CO2 pasti kan. Hanya saja kita harus paham bahwa kalau seandainya terjadi pembakaran yang tidak sempurna, ini efeknya kayak gini nih. Nah, ini kan. Gas CO itu kan dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna, ya kan? Apabila misalkan motor kita itu menggunakan kualitas bensin yang rendah, berarti kan gas yang dihasilkan lewat knalpot itu adalah berupa gas CO. Walaupun nanti gas CO tersebut setelah terlepas ke lingkungan itu akan segera berikatan dengan oksigen yang ada di lingkungan sehingga langsung membentuk CO2 gitu kan. Akhirnya yang tersebar di lingkungan adalah berupa gas CO2. Hanya perlu dipahami oleh kita kalau gas CO itu punya sifat yang mudah sekali mengikat hemoglobin. Hemoglobin itu berarti di dalam darah kita yang dikenal dengan istilah Hb gitu kan. Nah, gas CO itu kalau sudah terhisap oleh tubuh kita ya lewat hidung, terhisap, maka nanti punya kemampuan akan mengikat gas CO2 yang ada dalam darah kita. Sehingga darah kita itu akan mengalir yang dialirkan dalam darah kita itu bukan oksigen tetapi gas CO2. Karena awalnya dari CO yang kemudian mengikat oksigen dalam darah, terbentuklah CO2 di dalam darah. Sehingga kita mengalami keracunan. Buktinya apa keracunan itu? Bisa ditandai dengan warna merah darah kita berubah menjadi lebih pekat, hitam warnanya, ya kan? Jadi harusnya yang normal kan darah kaya oksigen itu kan warnanya merahnya merah terang gitu kan. Tetapi kalau sudah terkontaminasi dengan adanya gas CO dan CO2 di sana, setelah berikatan, dia berubah warna menjadi lebih gelap, warnanya itu merahnya bahkan sedikit kehitam-hitaman. Nah, itu menunjukkan sudah keracunan. Dan itu berakibat fatal nanti kalau dibiarkan, orangnya bisa pingsan bahkan bisa meninggal kalau kadar gas CO dan CO2 yang terhisap oleh kita itu cukup banyak. Itu bisa menyebabkan meninggal, gitu kan? Nah, makanya kalau seandainya kita berada di lingkungan yang banyak kendaraan dan sebagainya, ya usahakan kita harus segera menetralisirnya dengan segera ya kan membuat darah kita tuh normal kembali ya kan. Dalam arti ya salah satunya mungkin kita bisa menggunakan vitamin C, kemudian kita
menggunakan minuman-minuman seperti jus, ya kan, yang bisa menetralisir, atau minum susu dan sebagainya, sehingga keracunan bisa diminimalkan gitu kan. Tetapi perlu juga diingat bahwa gas tadi kan begini ya, kalau dalam kendaraan bermotor itu jika pembakarannya tidak sempurna, itu kan gas yang dikeluarkan lewat knalpot itu kan gas CO. Nah, begitu gas CO keluar dari knalpot lalu masuk ke lingkungan, di lingkungan kan banyak kandungan oksigen, ya kan? Sehingga gas CO dengan oksigen berikatan, terbentuklah gas CO2 gitu ya. Ini secara reaksinya kan seperti itu. Jadi ada gas CO, ya kan? Gas CO yang dikeluarkan dari knalpot tersebut, kemudian dia mengikat oksigen yang ada di lingkungan, maka dia akan membentuk gas berupa gas CO2, ya kan? Nah, seperti ini. Ini reaksinya tinggal disetarakan aja ya, berarti ini 2, di sini ada 2, ya. Nah, di sini gas gas CO2 yang terbentuk. Nah, ini gas CO2 yang terbentuk ini akan mengakibatkan lingkungan itu semakin panas. Karena sifat gas CO2 itu kan salah satu akibat terjadinya global warming itu adalah karena banyaknya tumpukan CO2 di udara, ya kan? Sehingga terjadilah pemanasan global di lingkungan, atau yang dikenal oleh kita dengan efek rumah kaca gitu. Nah, ini dia biang keladinya si CO2 gitu kan. Nah, makanya diharapkan kita harus bijak dengan lingkungan. Seandainya tidak perlu, janganlah menggunakan kendaraan ya. Jalan kaki aja cukup, ya kan, kalau memang itu bisa ditempuh, kecuali kalau jaraknya sangat jauh. Nah, di sini pun banyak ya hal-hal yang bisa kita pelajari. Misalkan gini, pertanyaan muncul ya kan, kenapa ya di jalan-jalan raya, terutama di kota-kota itu biasanya di tengah jalan harus ada tanaman. Di antara dua ruas jalan, misalkan kiri kanan, ya kan, di tengah-tengahnya ditanami dengan pohon. Nah, itu adalah salah satu usaha untuk mengurangi CO2 menyebar di lingkungan. Karena kita tahu kan, kalau seandainya ada tanaman, CO2 itu bisa terhisap ke dalam tanaman lewat respirasi tumbuhan. Sehingga nanti oleh tumbuhan akan diubah kembali berupa atau menjadi gas oksigen dalam proses fotosintesis. Nah, itu makna ya daripada dari penanaman pohon yang di pinggir atau di tengah-tengah jalan di antara dua ruas jalan adalah untuk mengurangi merebaknya gas CO2. Sehingga gas CO2 oleh tanaman akan dihisap, lakukan fotosintesis, dan akhirnya dihasilkan O2 oleh tumbuhan. Akhirnya segar kembali. Begitu ya, itu salah satu usaha yang dilakukan untuk penyelamatan lingkungan, gitu ya. Anak-anakku, perlu kalian ketahui bahwa yang namanya senyawa hidrokarbon apabila dibakar itu akan menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Jadi ada 2 zat yang bisa dihasilkan jika senyawa hidrokarbon itu dibakar. Ya. Yang pertama, zatnya berupa karbon dioksida, yang kedua berupa uap air, dan itu adalah merupakan hasil dari reaksi pembakaran hidrokarbon. Nah, untuk mengetahui atau mengidentifikasi bagaimana cara mengetahui karbon dioksida dan uap air apabila hidrokarbon dibakar, kita bisa melakukan uji atau identifikasi, yaitu dengan cara satu, melakukan uji air kapur, dan yang kedua melakukan uji kertas kobalt. Nah, kalian akan mengetahuinya di sesi berikutnya. Senyawa hidrokarbon dapat diidentifikasi dengan uji air kapur dan uji kertas kobalt. Nah, tujuannya buat apa? Gitu kan? Kalau untuk uji air kapur yang ini, uji air kapur itu adalah untuk membuktikan keberadaannya gas CO2. Ya. Nah, gas CO2 ini akan dibuktikan dengan apa? Dengan air kapur itu menjadi keruh nantinya. Karena
sifat CO2 kalau seandainya masuk di air kapur itu dapat membuat air kapur menjadi keruh. Nah, kalau sudah ada air kapur itu keruh, itu membuktikan ada gas CO2, dan kita tahu bahwa gas CO2 itu kan tersusun atas dua zat ya kan, antara C dan O. Nah, maka di sini adalah terbukti adanya atom karbon. Jadi salah satunya sudah ketemu nih. Atom karbon sudah dibuktikan ada di sini. Kemudian yang kedua dengan uji kertas kobal, dengan ini ya, uji kertas kobal. Nah, kalau uji kertas kobal itu tujuannya buat apa? Buat ini, yaitu menguji keberadaannya H2O. Kita tahu bahwa H2O itu tersusun atas atom hidrogen H dan atom oksigen. Nah, artinya apa? Artinya di sini atom hidrogen terkandung di dalam zat. Nah, cara mengetahui keberadaan H2O di dalam sebuah senyawa dengan uji kertas kobal adalah dibuktikan dengan kertas kobal itu kan tadinya awalnya warnanya biru. Begitu dicek ya kan ke dalam pengujian, kertas warnanya biru itu akan berubah menjadi merah jambu. Nah, akhirnya itu membuktikan adanya H2O, dan di dalam H2O terbukti adanya atom hidrogen. Maka di sini ada atom karbon, ada atom hidrogen. Artinya ini kan tersusun atas C dan H. Maka zat yang kita uji adalah terkelompok ke dalam hidrokarbon. Itu ya.